warga dan pengendara yang melintas pun sempat tertabrak sapi tersebut. Sapi ditangkap 1 jam kemudian setelah sejumlah warga mengejar hingga sejauh 1 kilometer. Usai ditangkap, sapi disembelih dan dagingnya langsung dibagikan kepada warga. Sementara itu, video amatir merekam seekor sapi yang mengamuk saat hendak disembelih warga di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Ciledug, Kota Bandung. Diduga sapi sudah stres ketika diturunkan dari truk. Akibatnya 2 warga mengalami luka ringan. Petugas kurban dan pihak terkait pun langsung membius sapi hingga suasana kembali kondusif. Sementara itu, seekor sapi kurban di Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur lepas saat akan disembelih dan masuk ke sebuah dealer mobil. Sapi itu luput dari pengawasan panitia dan menyeberang jalan kemudian masuk ke sebuah dealer mobil. Spontan, puluhan karyawan dealer pun langsung menyelamatkan diri. Panitia kurban bersama puluhan warga tampak bingung saat hendak mengevakuasi sapi. Mereka khawatir sapi makin stres dan merusak mobil yang ada di dealer. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga dibuat heboh karena seekor sapi lari saat hendak dikurbankan di Lewiliang. Sapi lari menyeberang jalan dan menabrak motor hingga pengendara yang membonceng keluarganya nyaris terjatuh akibat ngerem mendadak. Karena situasi yang panik, akhirnya sapi ini masuk ke dalam minimarket. Akibat peristiwa ini, minimarket pun mengalami kerugian jutaan rupiah karena banyak barang yang berjatuhan dan pecah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Togi, apa Selamat kabar? pagi, I'm good. Selamat pagi, Syafa, gimana kabarnya pagi hari ini? Juga. Gimana, sudah kenyang makan daging kurban? Itu dia, aku belum dapat kiriman gitu. Aku berharap kemarin dapat kiriman dari Pak Prabowo ya kemarin. Karena kan sudah menyumbangkan kemarin para kurban di sapi APBN juga. Ya? Iya, jadi masih menunggu. Kamu sendiri mungkin sudah merasakan daging kurban kemarin? Baru disimpan di freezer. Mungkin sore ini baru akan diolah. Rencananya mau diolah seperti apa nih biasanya kalau sebenarnya daging sapi? Mungkin sate enak kali ya, daging kambing. Sate, kebab gitu ya? Bisa juga. Lagi mikir tuh, gimana ya masak kebab ya? Baik, kita sama dulu bisa gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Dan senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai libur panjang Idul Adha, sejumlah destinasi wisata ramai pengunjung. Bersama saya Syafaati Suryo dan saya Togi Sinagi, inilah ini sudah selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awal informasi hari ini di mana sebuah angkutan umum terbakar di ruas Jalan Raya Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Ya, besarnya api yang melahap seluruh badan angkot tersebut sempat mengejutkan para pengendara yang melintas. Api dengan cepat membakar seluruh badan angkutan umum B01 jurusan Kapuk Cengkareng di ruas Jalan Raya Kapuk, Jakarta Barat. Tampak kepanikan warga dan pengguna jalan saat kobaran api kian tak terkendali. Bahkan api sempat menyambar kabel aliran listrik di lokasi. Dengan air seadanya, warga berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan yang berdekatan dengan angkot. Menurut keterangan warga, angkot ini baru saja tiba dan parkir di bahu jalan. Saat terparkir, tiba-tiba api muncul dari bagian bawah kendaraan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam tiba di lokasi. Diduga kobaran api berasal dari korsleting kelistrikan pada bagian mesin. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Kasus ini pun kini ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah rumah terbakar di permukiman padat penduduk di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis dini hari tadi. Ya, banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sejumlah rumah di Jalan Warakas 5, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis dini hari. 2 sepeda motor milik penghuni rumah juga ludes terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Setelah 1 jam, api pun berhasil dipadamkan. Kendala nggak ada, cuma masyarakat karena banyak masyarakat yang numpuk, jadi kita mau masuknya agak susah. Untuk sumber air juga banyak, ini karena ada kali gede ini. Kalau unit 14, jadi kalau korban tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara api diduga berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, di mana 3 pelaku curanmor di Kabupaten Bekasi babak belur dihajar massa saat tertangkap tangan hendak mengambil sepeda motor. Ya, dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor termasuk milik pelaku yang diduga hasil kejahatan. Yang merasa kehilangan motor aja bang. 2 kali hilang motor. Ya, kehilangan 2 kali bang. 3 pelaku pencurian sepeda motor dihakimi massa saat tertangkap tangan hendak mengambil motor seorang warga yang sedang terparkir di depan rumah di Jalan Gang Olim, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya ketiga pelaku mengalami babak belur. Peristiwa pencurian sepeda motor ini pertama kali diketahui oleh pemiliknya saat motor miliknya tengah terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menggantung di motor. Mendengar suara mesin dan lampu sepeda motornya menyala, korban langsung berteriak hingga mengundang massa. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar para pelaku dan berhasil mengamankan ketiganya. Warga yang geram dengan aksi para pelaku langsung melampiaskan kekesalannya dan mengikat ketiga pelaku di tiang listrik sebelum diamankan dan dibawa polisi ke Polsek Cikarang Barat. Pelaku ada 3 orang. Pelaku waktu ngambil motor itu dia nyongkel kunci pakai kunci T atau gimana? Kuncinya ngegantung. Oh, gitu. Iya, kuncinya ngegantung. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban dan 1 unit sepeda motor milik pelaku yang diduga hasil kejahatan. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok saat beraksi, 2 orang pelaku pencurian kambing babak belur dihajar warga di Tangerang, Banten. Ya, selain itu warga juga turut membakar sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Dua pencuri kambing tertangkap usai mencoba kabur menggunakan sepeda motor di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang geram langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Pihak kepolisian berhasil evakuasi kedua pelaku dari amukan warga di kantor desa. Selain itu, geram maraknya pencurian hewan ternak, warga bakar sepeda motor yang digunakan pelaku. Kedua pelaku mengaku mencuri kambing karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Selain mengamankan 1 ekor kambing curian, polisi juga melakukan penyelidikan juga menyita sepeda motor pelaku yang sudah dibakar massa untuk dijadikan barang bukti. Tersebut diketahui oleh saksi dan teriaki oleh maling. Setelah itu kami sempat diturunkan dan pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun teriakannya tersebut didengar oleh warga sekitar dan pelaku berhasil diamankan. Kasus pencurian kambing ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, sekelompok remaja buat resah warga ini dengan aksi teror pocong yang disebarkan di media sosial. Ya, usai viral, pelaku kemudian diamankan polisi.
Inilah video teror pocong yang viral dan menggegerkan jagat media sosial. Sosok mirip pocong tersebut meneror warga di Kabupaten Bandung Barat. Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, video viral tersebut ternyata hoax dan dibuat oleh sekelompok remaja menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Tayangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok dari orang. Dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang. Usai diamankan, keempat pelaku pembuat video meminta maaf kepada masyarakat. Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT. Sekali lagi saya ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat tetap tenang dan melapor jika hal serupa kembali terjadi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, anak Bupati berinisial AF ditangkap dalam kasus dugaan pesta narkoba di Pekanbaru Riau dan dinyatakan positif etomidate dan ganja. Ya, namun Kepala BNN Kota Pekanbaru menyebut AF tidak terbukti mengkonsumsi ganja secara langsung. Ya, pemirsa, Kepala BNN Kota Pekanbaru, Wawan, mengatakan AF positif narkoba karena terpapar narkoba di toilet saat dua rekan AF mengkonsumsi ganja di toilet tersebut. Atas dasar itu, BNN Kota Pekanbaru memutuskan AF tidak dipidana dan diwajibkan jalani rehabilitasi. Dalam tanggapan ini, BNN juga menyita sejumlah barang bukti. Ya, positif etomidate dan ganja. Tetapi untuk ganja, ya, dia tidak menggunakan ganja, termasuk keterangan dari dua orang tersangka yang tadi. Saya bilang, kok bisa kamu tidak menggunakan ganja, tapi tiba-tiba positif? Ternyata si dua orang tersangka yang menggunakan ganja yang tadi, nomor 1 dan nomor 2 itu ngisap ganja di dalam toilet. Si AF tersebut masuk. Saya tanya ke dokter, apakah bisa memang penyebaran positif ganja dari menghirup? Ternyata bisa. Berarti mungkin. Dan tanya juga kepada yang bersangkutan, saya tidak pernah menggunakan ganja, bisa-bisa saja namanya tersangka kan. Tapi kepada yang lain, yang dua, apakah pernah bareng dia menggunakan ganja? Dia tidak, Pak, yang menggunakan ganja cuma saya aja. Kan gitu. Pemirsa, seorang anggota Polri di Sulawesi Selatan ditikam terduga pelaku bandar narkoba. Pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara. Seorang anggota Polri dari Kesatuan Satres Narkoba Polres Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran ditikam oleh terduga pelaku bandar narkoba. Dialah itu, dekatin tenaga lagi. Korban ditikam saat hendak menyergap bandar sabu yang telah menjadi target operasi di wilayah itu. Polisi menjelaskan, kejadian bermula saat 4 anggota Satres Narkoba membuntuti pelaku. Namun saat hampir ditangkap, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menusuk petugas. Diayunkan kepada anggota kami yang selama ini, namun yang bersangkutan bisa mengelak dan akhirnya terkena ujungnya kepada Brigadir Joni Armstrong. Di pada saat itu anggota kami terluka, kemudian pelaku berhasil akan kabur dari lokasi, namun ada 2 lagi anggota kami yang sudah membackup di lokasi dan alhamdulillah bisa diamankan. Dari tangan pelaku, polisi sita 3 paket sabu 1,5 gram, 9 pisau, uang tunai dan sepeda motor. Pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara, sementara anggota Polri yang terluka dirawat RSUD Ibnu Sutowo setelah menjalani operasi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.